CIMM Bantul, Istihad Gerakan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alimatul Kiptiah, anggota Komisioner Komnas Perempuan dan juga pengurus pimpinan pusat Aisyah dan juga Muhammadiyah, dan juga dosen di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Nah, kita akan lanjutkan materi kita yang ketiga yang terkait dengan buku saya ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita merefleksikan ide-ide feminis dan juga konsep gender dalam Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang kita akan bahas ya. Pertama adalah bagaimana sih refleksi kita tentang isu gender dan feminisme itu di dalam kelembagaan. Ya, jadi bab 3 dari buku saya ini memang merupakan 5 tahun refleksi dari sejak saya menyelesaikan doktor saya dari Australia. Nah, pertama refleksi kita di kelembagaan ya, refleksi kita di kelembagaan yaitu bagaimana kita mengimplementasikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender itu di dalam sebuah kelembagaan. Dalam hal ini adalah pusat studi wanita atau pusat studi gender yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ide-ide gender, ide-ide kesetaraan gender dan feminisme itu ditangkap oleh perguruan tinggi atau diamanahkan juga kepada perguruan tinggi untuk mempunyai pusat studi wanita atau pusat studi gender, dan juga ada beberapa yang menyebutnya pusat studi gender dan anak untuk mengimplementasikan isu-isu kesetaraan gender di perguruan tinggi dan juga di masyarakat pada umumnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara pusat studi wanita di Indonesia itu tidak selalu berbicara persoalan perempuan, atau bahkan kalau kita lihat ada beberapa direktur dari pusat studi wanita itu adalah laki-laki. Hal ini menguatkan argumentasi dan temuan saya di bab sebelumnya bahwa keunikan gerakan perempuan di Indonesia itu melibatkan laki-laki sebagai partner di dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak hanya itu adalah isu perempuan lalu yang memperjuangkan adalah perempuan, tapi laki-laki juga terlibat. Nah, yang kedua adalah ada satu bab yang terkait dengan bagaimana refleksi nilai-nilai tersebut di dalam keluarga. Ada di sini saya kasih judul terkait dengan yaitu tentang mewujudkan keluarga dan generasi emas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Di dalam chapter ini yang menarik adalah kita berbicara tentang angka perceraian yang semakin naik setiap harinya, yang menurut analisis saya bahwa itu terjadi karena adanya krisis maskulinitas yang ada dalam keluarga itu. Ada perubahan sosial yang sangat luar biasa. Sekarang ini dunia akses untuk produksi itu tidak hanya melulu itu areanya perempuan, tetapi juga area itu tidak melulu areanya laki-laki, tapi juga areanya perempuan. Nah, apalagi didukung dengan banyaknya sekarang lulusan terbaik tercepat itu adalah perempuan di banyak perguruan tinggi, itu juga menyebabkan akses kerja bagi perempuan itu semakin terbuka. Nah, banyak juga sertifikasi guru yang mana kebanyakan guru itu juga menyebabkan perubahan sosial yang mana perempuan mempunyai income yang lebih tinggi daripada laki-laki di beberapa keluarga. Nah, fenomena ini satu sisi menyebabkan suatu kesejahteraan bagi perempuan, tapi satu sisi ada dampak yang kadang kurang diperhitungkan, yaitu terjadinya krisis maskulinitas pada laki-laki. Dia merasa sudah tidak menjadi laki-laki karena dia punya penghasilan yang lebih rendah daripada istrinya misalnya. Nah, ini persoalan yang menurut saya perlu segera diatasi ya, sehingga sebuah keluarga itu akan sakinah jika
tidak ada dominasi dalam keluarga itu, ya, adanya adalah negosiasi, dan juga bagaimana mengurai krisis maskulinitas yang terjadi, bahwa seorang laki-laki tetap menjadi laki-laki walaupun dia mempunyai penghasilan yang lebih rendah daripada istrinya. Sebenarnya hari ini juga pernah sih dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ya, bahwa Khadijah itu juga punya penghasilan yang lebih daripada Nabi Muhammad. Itu ada di chapter terkait dengan bagaimana kita mewujudkan keluarga dan generasi emas. Nah, selanjutnya ada satu kajian yaitu tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual, yaitu bagaimana merefleksikan isu kesetaraan dan keadilan gender itu di dalam kehidupan yang sangat private, yaitu kehidupan seksual. Yang mana di situ saya mencoba untuk menganalisa populer hadis yang dikatakan bahwa seorang istri jika diajak suami dan istri menolak maka dilaknat malaikat sampai subuh gitu ya. Atau Al-Qur'annya ayatnya yang istrimu adalah ladang bagi kamu maka datangilah semau kamu, kan misalnya itu. Terkesan secara tekstual ayat dan hadis itu seolah-olah akan menghasilkan penafsiran bahwa kepuasan seksual itu adalah kewajiban istri, hak suami. Nah, menurut saya ini sesuatu kesimpulan yang sangat krusial untuk dikritisi, ya, karena sebenarnya ada ayat yang lain yang terkait dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yaitu istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Nah, secara jelasnya nanti ayat dan hadis itu silahkan dibaca di buku saya, yang kesimpulannya adalah kepuasan seksual itu adalah hak dan kewajiban bersama suami istri. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mewujudkan ilmu itu di dunia, kalau tadi ada di dunia kelembagaan, lalu di area yang private, tapi ini juga di masyarakat dan juga di dunia kerja, ya. Ada satu tulisan yang juga pernah terbit di jurnal perempuan yang saya tulis lagi di sini, yaitu tentang pedagogi feminis Muslim dan agenda dakwah Islam, yaitu mengisyaratkan bagaimana implementasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan tadi di dalam keluarga, masyarakat, dan juga di tempat kita bekerja. Nah, satu hal yang penting dalam chapter ini adalah bagaimana kita itu ilmu tidak hanya sekedar ilmu, tapi ilmu itu untuk diimplementasikan. Banyak beberapa kajian atau beberapa ilmuwan, ya, terkadang gender is okay but not for my wife. Gender is okay tapi tidak untuk dalam kehidupan saya. Nah, menurut saya itu problematis, ya, karena seolah-olah ilmu hanya ilmu, bukan ilmu untuk diimplementasikan. Tapi di dalam bab 10 ini saya menyampaikan bagaimana ilmu itu untuk diimplementasikan, bukan ilmu hanya ilmu, ya. Bagaimana kita negosiasi di dalam keluarga, bagaimana kita beralih peran dalam keluarga itu, dan juga bagaimana kita memperlakukan kolega kita, mahasiswa kita dengan secara egaliter, yang mana kita tidak melihat rendah mereka, ya, tetapi kita mencoba memperlakukannya secara egaliter gitu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana sih titik temu antara feminisme dan juga agama, ya, di dalam keseharian kita. Argumentasi saya di dalam buku ini di bab terakhir, ya, yaitu di bab 11, saya katakan bahwa sebenarnya kita itu dalam satu waktu yang sama bisa menjadi seorang feminis dan juga dalam waktu yang sama kita menjadi seorang religius gitu, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Apakah bisa gitu? Ya bisa. Walaupun sering juga di beberapa tempat saya ditanya, kamu feminis? Ya, tapi kenapa kok kamu masih pakai jilbab? Bagi saya ini pertanyaan yang menurut saya bias dengan kelas dan juga bias dengan budaya tertentu gitu. Nah, bagi saya jilbab itu adalah tanda kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena ini adalah keputusan saya untuk bagian tubuh mana yang saya tutup atau tidak sesuai dengan kenyamanan saya. Saya punya kebebasan terhadap tubuh saya dengan memakai atau tidak memakai jilbab misalnya. Nah, ini ada titik temu. Jadi titik temu antara feminisme dan agama itu adalah ketika agama dipahami secara moderat dan progresif.
Karena kalau agama dipahami secara tekstual itu susah untuk ketemu dengan nilai-nilai feminis dan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Artinya pada satu saat yang sama kita menjadi seorang feminis dan pada saat yang sama juga kita juga menjadi seorang yang religius. Itu sesuatu yang kompatibel, sesuatu yang tidak jadi persoalan. Saya pikir itu beberapa hal yang penting yang bisa kita diskusikan bersama terkait bagaimana refleksi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan juga ide-ide feminis itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelembagaan, di dalam area yang sangat private yaitu seksualitas, lalu di keluarga, di masyarakat dan juga di perguruan tinggi atau di mana tempat kita bekerja. Dan saya yakin bahwa untuk menjadi seorang feminis tidak harus kehilangan agama kita, dan untuk menjadi seorang yang religius juga tidak harus kehilangan nilai-nilai feminis kita. Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya tunggu diskusi-diskusinya dan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.